menempuh segala cara kayak yang disampaikan oleh kedua narasumber. Nah, gimana sih cara memupuk mentalisme yang sangat besar ini, mentalisme? Bagaimana sih cara memupuk mental yang sangat besar ini untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, karena tantangan untuk kuliah di negara orang lain itu sangat besar pastinya gitu. Apalagi ini soal kerinduan kepada keluarga, kerinduan kepada aktivitas kita yang lama ataupun rutinitas-rutinitas yang selama ini kita jalani. Itu sih pertanyaanku. Jadi 3 pertanyaan ini. Ada lagi kira-kira? Atau nanti dulu? Nanti ya di sesi terakhir. Oke, silakan Kak Rani duluan. Mana duluan yang mau jawab? Lupa pertanyaannya. Tadi masalah budaya ya. Ya, masalah budaya. Budaya belajar. Budaya belajar. Sebenarnya Nani nggak bisa mengcompare apple to apple ya, karena Nani nggak punya pengalaman S2 di Indonesia. Ya S1-nya nggak apa-apa kan, pengalaman belajar. Iya. Karena yang Rani pahami juga namanya kelas master itu pasti berbeda gayanya dengan kelas S1 gitu ya. Tapi yang lebih jelas, yang paling ketara perbedaannya adalah permasalahan teknologi dan fasilitas pasti. Teknologi kayak misalnya di kampus itu sudah punya website sendiri di mana kita bisa akses semua materi, email dosen bisa dari aplikasi itu juga langsung kayak gitu kan. Untuk peminjaman buku perpustakaan juga lebih lengkap, digitalnya juga banyak kayak gitu kan. Dan yang pasti kalau master tuh yang memang Rani tahu belajarnya jauh lebih mandiri kayak gitu kan, kayak kita self research gitu. Dan dosen itu lebih kepada kayak tinggal mandor aja gitu, memantau bagaimana kinerja kita dari tugas kayak gitu. Jadi kalau secara teoritis sebenarnya yang pengalaman Rani ya, mereka nggak terlalu banyak menjelaskan karena memang lebih ke apa ya, memang belajar mandiri kalau master ya. Yang Rani tahu juga kawan-kawan di Indonesia juga kayak gitu. Tapi yang lebih ketara ya pasti masalah fasilitas, ya teknologi yang tersedia kayak gitu. Apalagi masalah referensi ya, buku dan lain-lain. Kayak di Indonesia menurut Ani, terutama di Sumatera, untuk seni ataupun musik itu kan sangat-sangat terbatas sumbernya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu di Australia lumayan banyak variatif untuk bisa dijadikan acuan untuk penelitian mandiri kah ataukah untuk tugas kayak gitu. Dan budaya, bagaimana mengadaptasi dengan budaya di sana, Rani pribadi sebenarnya nggak bisa menggambarkan tradisi ataupun kebudayaan asli Australia karena memang sangat-sangat multikultur. Yang maksud itu budaya belajar. Budaya belajar itu tadi sih kayak yang Rani ceritain tadi. Memang kita memang harus mandiri dan kayak misalnya ketika baru masuk nih, kita kayak kalau pertama kali masuk kan biasanya kayak apa namanya istilahnya, kayak cek kontrak kuliah gitu kan, kontrak kuliah. Nah, materi dari minggu pertama sampai minggu ke-16 itu udah tertera semua. Tugasnya ada berapa, udah tertera, tanggalnya udah ada, bobotnya juga sudah ada, bagaimana kriteria penilaian juga sudah ada. Dan ketika misalnya kita udah mengerjakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kemudian mungkin kita kurang jelas ataupun kita nggak puas nih, kita bisa langsung tanya. Ataupun kalau misalnya kita kalau kita di Indonesia kan ini ya, apa ya bahasanya, kayak agak susah gitu mau komplain ke dosen gitu. Nah, kita di sana kalau misalnya kita masih tetap belum terima dengan alasan dosennya, kita bisa ngadu ke universitas langsung bahwa menurut saya ini nggak cocok penilaiannya seperti ini karena saya sudah lakukan bla bla bla. Jadi nanti akan ada negosiasi antara dosen dengan pihak kampus kayak gitu. Ada dan juga untuk well-beingnya juga ada. Ya, untuk kayak BK di kampus juga ada dan biasanya well-being di kampus itu ngantri. I don't know what happened to the student there. Kayak apa ya? Banyak sih memang kawan-kawan yang sampai kena bipolar, panic attack dan lain-lain karena ya masing-masing ambisius untuk belajar itu pasti ada ya, perfeksionis itu banget kayak gitu, dan masalah homesick dan lain-lain. Tapi kalau Rani pribadi nggak tahu deh ya, kalau kayak ini ketika nyampe sana tuh kayak memang bener-bener ready gitu, jadi nggak ada ngerasain homesick sama sekali gitu. Wah, udah nyampe Australia tapi kayak berapa hari di
nyampe di rumah tuh kan, nyampe di kosan itu kan, kayak nggak berasa nyampe di Australia karena lingkungan rumahnya kan sepi, kosong gitu kan. Paling cuma lihat, oh rumahnya kayak gini, lingkungannya kayak gini. Begitu main ke Sydney Opera House, baru sah nyampe Australia gitu ya. Itu setelah berapa hari ya gitu kan. Tapi Rani ngerasain homesick selama studi itu adalah ketika adik Rani kecelakaan. Itu di semester kedua. Di situ baru Rani ngerasain homesick karena Rani baru aja pulang lebaran waktu itu, baru sekitar 2 minggu kemudian adik kecelakaan. Jadi itu kayak mau pulang tapi kuliah bentar lagi mulai kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak udah selesaikan tanggung jawab sekolah biar nanti adik mama sama papa yang ngurusin kayak gitu kan. Terus pertanyaan apa lagi tadi? Mental. Kayak itu tadi ya, permasalahan bahasa salah satu contohnya tadi gitu kan. Kadang-kadang ya itu bodo amat lah, coba aja. Coba aja gitu. Kayak iya sih kayaknya cuma itu aja sih, bodo amat ya, coba aja. Kalau misalnya cara kayak gini salah, oke, berarti cara yang lain. Kayak dibilang Bang Tonggom tadi, kita harus selalu punya plan B, plan C sampai plan berapa gitu. Jadi kalau kalau yang satu gagal bisa langsung switch ke yang lain kayak gitu kan. Apalagi tadi pertanyaannya ada yang belum kejawab. Dinda tadi ada? Pindah ke Pondok. Ada pertanyaan? Sama satu paling soal kayak gimana menyesuaikan diri sama budaya yang di sana misalnya. Budaya dalam Budaya dalam masyarakat. Budaya dalam masyarakat gitu ya. Interaksi dan lain-lain. Yang paling penting adalah kita jangan terlalu kepo dan nyinyir ke orang lain. Mind your own problem please, kata gitu kan. Jadi kayak ya apa ya, kalau soal yang namanya empati, kita nolongin orang itu kan ya memang wajib ya gitu. Dan mereka juga sangat-sangat responsif kalau misalnya kita lagi dalam kesusahan gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa kayaknya minim banget, terus kita kayak tiba-tiba menceramahkan diri gitu ya kan, Kak, atau mereka kissing in front of us gitu ya kan, it's part of their culture, so okay, just mind your own business kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah, itu hidup mereka, kita harus hidup kita masing-masing aja gitu. Yang penting kita saling respect, itu aja sih intinya. Kalau yang Rani hadapin ya di sana kayak gitu, mau pakaiannya unik kayak manapun, mau yang menurut kita aneh sekalipun, ya itu mereka gitu. Karena it's part of freedom mungkin ya, kayak ya mereka jadi diri mereka sendiri kayak gitu, dan kita juga jadi diri kita sendiri, ya nggak ada masalah gitu. Itu aja sih kayaknya. Ya mungkin saya tambahin dan lebih khusus dari pertanyaan Dinda ya tadi. Jadi tadi kan saya katakan mencari beasiswa itu adalah hal yang sangat pragmatis. Tapi mungkin mencari jurusan dan negara itu punya hal yang bagi saya ya terkait dengan idealisme kita sendiri gitu, atau terkait dengan keinginan kita sendiri. Misalnya kalau saya kalau nggak Belanda, pokoknya di Eropa, Eropa Barat, ya udah. Jadi kenapa pragmatis? Karena pilihan beasiswa itu banyak. Jadi Bradford World itu hanya salah satu. Misalnya terbayang, saya kan Muslim, misalnya gimana? Bahkan di Bradford World itu sendiri masih menerima yang berbeda. Tapi peluangnya pasti lebih sedikit dibandingkan yang lain kan gitu. Tapi banyak beasiswa yang lain. Misalnya bekerja di Kontras misalnya kan, cek aja lembaga mana yang pernah mendukung Kontras. Oxfam, macam-macam itu banyak lembaga mitra internasional yang pernah bersinggungan dengan Kontras. Itu coba dicari, pasti banyak peluangnya. Lalu yang lain lagi soal yang paling duluan kita pikirkan itu adalah jurusannya dulu. Kita dapat jurusannya, lalu kita daftar, kita mati-matian di situ sampai dapat. Artinya LOA-nya itu dapat dulu. Admission letter-nya itu dapat dulu. Nanti itu yang kita jual-jual kemana aja. Misalnya saya sudah diterima di sini, saya bekerja di Kontras, saya ini itu bagian dari narasi diri kita yang semakin terupgrade. Artinya itu semakin menambah nilai kita sebenarnya. Pertama dapatkan dulu universitasnya,
mereka terima atau komunikasi dengan profesornya, lalu profesornya minta entah sana sini, mereka tertarik secara personal, itu udah cukup dulu ketika kita masih mempersiapkan bahasa. Soal beasiswa itu sangat pragmatis, bisa dicari di mana-mana dengan teknologi sekarang, informasi yang di mana-mana menyebar, itu bisa didapatkan. Ini jaringannya kemana sih? Misalnya kontras itu jaringannya di internasional kemana sih? Ke sini, sini itu. Lalu ketika kita punya latar belakang kontras, itu bisa gitu dikoneksikan ke hal seperti itu. Jadi jangan berpikir beasiswa itu hanya satu karena dia diterima di situ gitu. Enggak. Lalu soal budaya. Budaya belajar di Indonesia sama kalau master ya sama seperti yang dikatakan Rani tadi, saya tidak mau membandingkannya antara Indonesia dan ini. Tapi yang pasti karena saya secara psikologis juga pasti lebih excited ketika ada di negara lain dan tidak mengenal secara detail pemikiran orang gitu kan. Artinya karena saya bahasanya saja saya tidak tahu, apalagi budayanya, artinya pemikiran personal dia saya tidak tahu. Kalau di sini kita kan tahu, ini kan profesor ini begini, begini. Dengan bahasa tubuh dia saja kita sudah punya penilaian personal dengan dia. Mungkin kita tidak adil dalam pikiran kita sendiri ketika melihat dia seperti itu. Tapi melihat orang lain yang budayanya beda, itu beda menghadapi orang. Jadi itu satu, makanya tadi saya selalu mulai dari mentalitas. Mentalitas kita melihat orang, image kita atau stereotip yang kita buatkan ke orang itu mempengaruhi sikap kita. Mereka bukan lebih hebat dari kita misalnya, atau mereka bukan jadi berbeda seperti manusia lain dari kita. Kita sama, persoalannya sama. Yang membedakan mereka lebih maju lebih duluan dari kita. Misalnya Jerman itu mungkin 50 tahun atau 100 tahun lebih maju dari Indonesia.